Panindra, Pak Subak, Ibu Panmut, dan juga rekan-rekan staf semua yang saya hormati dan cintai. Nah, pada kesempatan aktualisasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aktualisasi saya, yaitu sosialisasi optimalisasi layanan bantuan sobat rentan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Jadi sebelumnya itu sudah ada sobat disabilitas. Nah, kemudian di sini saya mengambil inovasi inisiatif untuk melaksanakan upgrade atau optimalisasi. Di PTSP itu terdapat orang tua lanjut usia di atas 60 tahun yang seperti kebingungan gitu, karena tidak ada yang membantu, kebutuhannya apa, kemudian inginnya bagaimana, itu tidak dijelaskan gitu. Karena kami di PTSP itu hanya sebatas melayani di depan loket, sedangkan satpam juga melayani tamu. Nah, di sini adalah sobat rentan ini menjembatani antara petugas PTSP dan satpam dalam melayani pelanggan, terutama melayani pengguna layanan, terutama kelompok rentan, yaitu lanjut usia dan juga disabilitas. Bantuan pada kelompok rentan. Jadi dari kelompok rentan itu apa? Dari Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 pasal 4 itu ada asasnya, yaitu fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Nah, dengan fasilitas dan perlakuan khusus ini artinya adalah pengguna layanan itu tidak bisa disamakan dengan pengguna pada umumnya, sehingga ada layanan khusus yang harus diberikan oleh penyelenggara layanan publik. Nah, kemudian sobat rentan ini hadir sebagai inovasinya. Kemudian mengapa disebut sobat rentan? Karena ya tadi seperti saya jelaskan, ada fasilitas dan perlakuan khusus bagi penyandang bagi kelompok rentan, terutama lanjut usia dan juga disabilitas. Di Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini disabilitas sangat jarang untuk ditemukan atau ditemui, bukan merupakan pengguna yang layak umum begitu di Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Maka dari itu sobat rentan pada kesempatan kali ini itu lebih difokuskan pada lanjut usia. Kemudian siapa sobat rentan? Sobat rentan ini secara konsep bisa siapa saja. Maksudnya seseorang yang qualified untuk membantu itu dapat dikatakan sebagai sobat rentan. Tetapi dalam hal ini koordinasi utamanya juga dilaksanakan oleh Mas Rizwan. Ya, lanjut target capaiannya itu kira-kira ini: peningkatan kualitas pelayanan, akses yang terbuka, kemudian perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Nah, aktor pelaksananya ada 4, yaitu satpam. Dari satpam kemudian diarahkan ke sobat rentan membantu hingga ke loket PTSP dengan dibantu petugas PTSP, dan juga nanti hasil akhirnya itu dinilai dengan tim evaluasi. Nah, kriteria penggunanya itu di sini lanjut usia di atas 60 tahun itu utamanya ya diketahui dari KTP pengguna layanan saat mengisi buku tamu. Jadi pas mengisi buku tamu itu satpam itu sudah mengetahui, oh ini berarti di atas 60 tahun. Biasanya pada umumnya membutuhkan bantuan gitu. Tetapi ini merupakan opsional ya, jadi nggak semua lanjut usia itu juga perlu bantuan gitu. Nah, kemudian disabilitas itu dapat diketahui dari tampilan fisik atau diinformasikan. Saat ini Pengadilan Negeri Pulang Pisau itu sudah memiliki fasilitas yang ramah disabilitas, seperti adanya hearing aid, guiding block, kemudian buku layanan yang menggunakan braille. Nah, kemudian ada kriteria yang lain, yaitu anak-anak dan anak-anak. Jadi utamanya di sini itu merupakan opsional ya. Ditanya terlebih dahulu apakah membutuhkan bantuan atau tidak, karena tidak semua orang, tidak semua pengguna itu suka dengan dibantu. Kadang ada yang merasa suka melaksanakan semuanya sendiri, maksudnya ke loket sendiri, mengisi survei sendiri, sehingga ini sifatnya opsional. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan pelayanan. Nah, tapi waktu kita pelayanan terhadap masyarakat itu sendiri, kan karakter masyarakat itu benar berbagai macam variasi. Ada yang suka dilayani, ada yang tidak suka dilayani. Ada orang yang malah bingung, masuk ke pengadilan bingung. Kadang-kadang dia sudah punya asumsi bahwa saya nanti akan begini gitu. Tapi pas waktu masuk pengadilan dari lampu ya, jadi dia bingung gitu kadang-kadang. Nah, kita sendiri sebagai ibaratnya nanti yang melayani mereka, kan tadi ada sobat rentan gitu ya. Nah, di sini kan harus mempelajari karakter orang ini.
karakter orang. Misalkan yang datang orang yang bingung tadi. Menerima layanan, kemudian diminta untuk mengisi evaluasi dalam bentuk si support dan juga evaluasi dari bantuan sobat rentan. Dibantu secara langsung oleh loket SPDSP-nya juga dan juga loket PDSP yang bertugas untuk membantu mengisi si support. Mengisinya bisa di loket PDSP secara langsung, jadi pengguna tidak harus untuk berpindah tempat. Nah, setelah mendapatkan pelayanan, kemudian dan juga tadi sudah mengisi buku tamu, maka sobat rentan dapat membantu untuk bukan mengeluarkan, tapi membantu untuk keluar karena sudah selesai pelayanannya. Sekian, terima kasih.